Selamat pagi, saya Amanda Putri Nadila dari Universitas Bela Sarana Informatika dengan NIM 6425045. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mandiri 3 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Analisis Bahasa Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI tahun 2025. Bahasa merupakan alat utama pemimpin negara untuk menyampaikan gagasan, kebijakan, dan komitmennya kepada rakyat. Pidato kenegaraan adalah salah satu bentuk komunikasi publik paling formal, sehingga harus memenuhi kaidah kebahasaan yang baik dan benar-benar sekaligus efektif secara. Bahasa merupakan alat utama seorang pemimpin negara untuk menyampaikan gagasan, kebijakan, dan komitmennya kepada rakyat. Pidato kenegaraan adalah salah satu bentuk komunikasi publik paling formal, sehingga harus memenuhi kaidah kebiasaan yang baik dan benar, sekaligus efektivitas secara retorika agar pesannya dapat dipahami dan diterima oleh halayak luas. Saya memilih pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI tahun 2025 sebagai objek analisis karena ini merupakan pidato kenegaraan Perdana Presiden Prabowo Subianto di forum tersebut, yang sekaligus memperingati HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Pidato ini memuat laporan kinerja pemerintah serta capaian lembaga-lembaga negara sepanjang tahun 2025, sehingga kaya akan variasi struktur kalimat, diksi, dan data yang relevan untuk dianalisis dari sisi kebahasaan. Tujuan analisis ada 6 dalam analisis ini. Pertama, mendeskripsikan penggunaan diksi atau pilihan kata dalam pidato. Kedua, menganalisis struktur kalimat yang digunakan, termasuk efektivitas dan potensi ambiguitasnya. Ketiga, mengevaluasi akurasi dan konsistensi penyampaian data secara lisan. Keempat, menilai kohesi dan koherensi wacana antar topik dalam pidato. Kelima, mengidentifikasi gaya retorika sebagai repetisi dan penekanan yang digunakan pembicara. Dan keenam, menyimpulkan kesesuaian pidato dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Analisis ini difokuskan dari segmen pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia yang merupakan inti acara dari keseluruhan rangkaian sidang. Rangkaian acara lain seperti pidato pengantar Ketua MPR dan Ketua DPR tidak menjadi fokus utama, namun tetap disebutkan sebagai konteks pelaksana acara. Objek analisis dalam tugas ini adalah pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR RI DPD RI tahun 2025. Pidato ini disiarkan melalui kanal resmi MPR RI dan dilaksanakan pada hari Jumat 15 Agustus 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen MPR atau DPR DPD RI, Senayan, Jakarta dengan durasi tayangan sekitar 4 jam 11 menit. Rangkaian acaranya meliputi pembukaan sidang Ketua MPR RI, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengheningkan cipta, pidato pengantar oleh Ketua MPR RI dan Ketua DPR RI, penayangan video capaian kepemimpinan Presiden, penyampaian pidato kenegaraan, persembahan lagu-lagu Nusantara hingga penutupan sidang. Sidang ini diturut hadiri mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, pimpinan lembaga negara, ketua parlemen negara-negara ASEAN, duta besar negara sahabat, serta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Sekarang saya masuk di bagian inti, yaitu analisis bahasa. Yang pertama adalah diksi atau pilihan kata. Pidato ini memperlihatkan perpaduan antara register bahasa formal birokratis dan register bahasa sehari-hari yang terlebih emosional. Istilah format teknis banyak digunakan, misalnya APBN, peraturan presiden, program legislasi nasional, dan istilah efisiensi berkeadilan. Di sisi lain muncul pula diksi informal atau populer ketika menyebutkan praktik penyalahgunaan di anggaran alih-alih menggunakan istilah hukum yang lebih netral dan baku. Selain itu terdapat akronim baru seperti DTSN, yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, yang perlu dicermati konsistensi penyebutan kepanjangan di sepanjang pidato. Sebagai pidato lisan, kalimat yang digunakan cenderung panjang dan berbentuk kalimat majemuk bertingkat.
terutama ketika menyampaikan beberapa data sekaligus dalam satu tarikan napas kalimat, misalnya saat melaporkan realisasi investasi bersamaan dengan penyerapan tenaga kerja. Pola pembuka, saudara-saudara sekalian, digunakan berulang kali sebagai penanda transisi antar topik yang merupakan ciri khas retorika pidato lisan untuk menjadi perhatian pendengar. Poin analisis saya di sini adalah apakah kalimat-kalimat panjang tersebut tetap efektif dan mudah dipahami pendengar atau justru berpotensi menimbulkan ambiguitas makna jika dibandingkan dengan kaidah kalimat efektivitas bahasa Indonesia yang mensyaratkan struktur subjek, predikat, objek, keterangan yang jelas. Akurasi dan konsistensi data. Pidato ini syarat dengan data dan angka statistik seperti realisasi investasi semester pertama, luas lahan sawit bermasalah yang dikuasai kembali oleh negara, serta jumlah penerima manfaat program gizi nasional. Poin analisis saya di sini adalah mencermati apakah satuan dan penyebutan angka konsisten sepanjang pidato pada topik yang sama. Ketidakkonsistenan angka secara lisan cukup umum terjadi dalam pidato tanpa naskah yang dibacakan penuh, dan ini menjadi aspek menarik untuk dikritisi baik dari sisi kebahasaan maupun akurasi informasi publik. Kohesi dan koherensi wacana. Alur topik pidato ini berpindah dari isu pemberantasan korupsi anggaran, capaian investasi, program gizi anak dan ibu hamil, penertiban kawasan hutan dan lahan sawit bermasalah, hingga laporan kinerja DPR RI dan DPD RI. Poin analisis saya adalah menilai apakah transisi antar topik tersebut didukung oleh konjungsi antar kalimat yang logis atau justru terkesan berpindah topik secara tiba-tiba tanpa jembatan wacana yang jelas. Koherensi wacana yang baik ditandai dengan keterkaitan makna antar bagian teks. Presiden ini menggunakan pengulangan atau repetisi sebagai alat penekannya, misalnya penegasan berulang tantangan pentingnya keberanian, mengakui kekurangan bangsa di bagian awal pidato, serta penegasan tentang pentingnya persatuan dari kerjasama yang menghadapi tantangan global. Menjelang bagian akhir, repetisi merupakan gaya bahasa yang lazim digunakan dalam pidato untuk membangun penekankan emosional dan memudahkan pendengar mengingat pesan utama. Kesesuaian dengan kaidah Puebi. Karena objek analisis berupa pidato lisan, bukan teks baku yang dibacakan kata per kata, penilaian saya difokuskan pada keempat ini. Kelaziman kata baku dibanding kata tidak baku dalam konteks lisan formal, efektivitas kalimat bila ditransformasikan ke bentuk tulisan dari transkrip, konsistensi istilah dari akronim sepanjang pidato, serta ketepatan penggunaan kata hubung antar dan intra kalimat. Secara umum saya menilai pidato ini sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terlihat dari kata-kata baku yang dominan, struktur kalimat yang jelas, dan istilah resmi yang sesuai konteks. Pemerintah, meski begitu masih ada beberapa kalimat yang cukup panjang dan beberapa ungkapan informasi sebagai bagian dari strategi retorika sehingga pidato ini belum sepenuhnya sempurna dari sisi Puebi, tetapi secara keseluruhan tetap efektif menyampaikan pesan kepada masyarakat. Argumentasi dan pembahasan. Berdasarkan hasil analisis saya, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia secara umum sudah menggunakan bahasa yang baik dan mudah dipahami. Pemilihan katanya sebagian besar merupakan kata baku dan istilah resmi pemerintah sesuai dengan suasana sidang yang formal. Meski ada beberapa kata yang lebih sederhana itu populer, menurut saya hal ini dilakukan agar isi pidato lebih mudah dimengerti masyarakat luas. Dari segi struktur kalimat, sebagai besar sudah termasuk baik, meskipun ada beberapa kalimat yang cukup panjang karena memuat banyak data. Menurut saya akan lebih baik jika informasi tersebut dibagi menjadi kalimat-kalimat yang lebih singkat agar pendengar lebih mudah memahaminya. Untuk menegaskan pesan-pesan penting seperti ajakan jaga persatuan dan bekerja sama membangun Indonesia, sehingga isi pidato lebih mudah diingat pendengar secara keseluruhan. Saya menilai pidato ini sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik, jelas, dan sesuai forum kenegaraan. Meskipun masih ada ruang perbaikan, terutama dalam penyusunan kalimat yang lebih ringkas. Sebagai kesimpulan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR
DPD RI tahun 2025 secara umum telah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan sesuai situasi resmi kenegaraan. Pemilihan diksi yang tepat, gaya retorika berupa pengulangan, serta penyampaian data yang cukup lengkap menjadi kelebihan pidato ini. Meski demikian, masih ada aspek yang bisa ditingkatkan seperti kalimat yang lebih ringkas, transisi antar topik yang lebih halus, serta konsistensi penyebutan istilah dan data. Ada 4 saran saya yang saya usulkan. Pertama, naskah pidato sebaiknya menggunakan kalimat yang lebih singkat dan efektif. Kedua, konsistensi istilah, singkatan dan data perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Ketiga, perpindahan antara topik sebaiknya diberi kalimat penghubung yang lebih jelas agar alur pidato lebih runtut. Dan keempat, gaya retorika yang sudah baik dapat dipertahankan namun tetap diimbangi dengan penyampaian informasi yang sederhana dan mudah dipahami. Data lengkap, objek analisis, dan sumber rujukan dapat dilihat pada daftar pustaka yang telah saya lampirkan. Sekian presentasi analisis bahasa pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI DPD RI tahun 2025. Terima kasih.